KPK menangkap 6 orang dalam operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara terkait dugaan korupsi proyek jalan. Terkait kasus ini, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo berjanji akan mengevaluasi jajarannya. Sebanyak 6 orang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Kamis malam. OTT ini terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR dan preservasi jalan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 6 orang tersebut telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. KPK juga telah menyegel kantor perusahaan konstruksi PT Delihan Natolo Group di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Benar bahwa pada Kamis malam 26 Juni, KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Bahwa kegiatan tangkap tangan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR dan juga preservasi jalan di PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Bahwa pada kegiatan tangkap tangan tersebut KPK telah mengamankan sejumlah 6 orang dan malam ini langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. KPK tentu akan mengupdate siapa-siapa saja yang diduga terlibat dalam perkara ini dan bagaimana konstruksi utuh perkaranya pada kesempatan berikutnya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK usai penangkapan 6 tersangka dalam proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Kementerian PU juga akan mengevaluasi seluruh jajarannya sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Saya sudah bicara berbuih-buih pentingnya integritas, pentingnya menghadirkan Tuhan di hati, tapi ya masih aja begini. Tapi dengan segala hormat, dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, kami serahkan seluruh prosesnya kepada para aparat hukum. Mulai minggu depan, atas restu Pak Presiden, kami harus mulai mengevaluasi seluruh jajaran PU dari mulai eselon 1 sampai BPK agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Diketahui operasi tangkap tangan ini adalah operasi senyap kedua KPK pada tahun 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui lebih detail bagaimana operasi seperti modus korupsi yang terjadi di Mandailing Natal ini, kita akan bergabung dengan pegiat anti korupsi sekaligus Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman. Selamat sore, Bang Boyamin. Selamat sore. Terima kasih untuk kehadirannya. Ya, terima kasih sudah hadir. Dan kami juga masih menunggu bergabungnya perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan saya langsung ke Bang Boy aja. Ini Bang Boy, kalau kita lihat ini kan memang ada OTT dan KPK bergerak cukup cepat ya. Tapi apakah Maki melihat pola korupsi proyek seperti ini memang jaringannya sudah menjadi sistemik di daerah gitu? Kalau itu levelnya TSM malah. Terstruktur, sistemik, dan masif gitu. Bukan hanya sistemik gitu. Sudah semuanya ini ya? Jadi, TSM ya? Ya udah TSM kayak pemilu memang. Karena memang gini loh, tipikal birokrat kita, amtenar kita ini betul-betul memang mengemban amanat itu sudah level sampai di angka 90%. Pengkhianatannya gitu maksudnya. Iya, 90% ya Bang? Ya levelnya saya melihat itu karena ada aja mereka cara untuk mengoprek itu istilahnya itu anggaran negara baik dari sisi pendapatan terus juga sisi pengeluarannya begitu. Ini kita bicarakan pengeluaran itu artinya duit yang keluar itu ya kayak BTS Kominfo pernah kasus korupsi itu kan kerugian berapa coba? Itu kan anggaran 10 triliun kerugian 8 triliun 80% itu. Nah
itu yang IT, yang belum yang Chromebook yang katanya juga ada dugaan markup dan ada tidak sesuai spesifikasi awal misalnya. Karena diduga ada kepentingan. Terus juga kalau bicara inkasu ini adalah proyek gitu, proyek pembangunan, entah jembatan, entah jalan, entah gedung atau bendungan itu sudah istilahnya dagingnya itu adalah justru di subkontraktor gitu. Jadi menang murah atau mahal itu sama aja, tapi justru diduga nakal itu kan ketika dikasihkan ke subkontraktor. Nah itu subkontraktornya sudah diinjak harga murah, kadang-kadang tidak dibayar. Tapi yang menang tender itulah yang kemudian yang dapat dagingnya gitu. Jadi istilahnya begitu. Jadi kesepakatannya itu terjadinya di mana nih? Apakah dari pusat sudah ada kesepakatan atau dari di daerah? Ini kan bicara waktu ini di PUPR di ini ya, Mandailing Natal. Ini ada 2 kasus loh. Iya, ada 2 kasus. Jadi PJN itu adalah di instansi vertikal punyanya Kementerian PU yang kebetulan ada di daerah. Ya. Nah, yang kedua adalah Dinas PUPR Pemprov Banten. Pemprov Sumatera Utara. Ya. Nah, itu. Jadi dengan posisi itu, ini artinya kan proyek pusat dan proyek daerah juga dikorup gitu. Itu satu. Tapi dimulai dari mana? Di perencanaan aja sudah mulai banyak yang ijon gitu bahkan ini. Jadi kemarin KPK kan juga menyampaikan dia ada 2 pilihan, menangkap nanti sudah selesai pekerjaannya dengan suap yang besar atau di awal ijon ini yang suapnya kecil tapi nanti jalan yang dibangun akan bagus karena nanti akan dimenangkan atau dikerjakan oleh yang kompeten misalnya kan gitu kemarin itu. Nah itu jadi kalau namanya proyek apalagi yang sifatnya fisik kayak bangun jembatan, kayak jalan, kayak gedung, bendungan itu gampang karena itu memang merubah spesifikasinya terlalu mudah, terutama jalan. Jalan ini kan nggak mungkin Anda akan mengawasi dalam 10 kilo itu ketebalan aspal atau agregatnya atau yang bawahnya lagi itu geotekstil, bahkan kalau ini jalan yang dicor 50 meter pun begitu ada aja caranya begitu. Dan bahkan levelnya saya pernah punya itu bukan cara yang mengurangi spek tapi mengurangi atau memperbesar kualifikasi yang terpilih misalnya. Oh ternyata itu urukan tanah itu dibuat kecil, harganya murah, tapi atau sebaliknya gitu. Jadi pilihan terpilih yang sirtu itu nanti banyak dan harganya mahal. Jadi permainan-permainannya itu sudah banyak kalau soal jalan itu terlalu apa ya bahasanya ragam sudah sekali dia punya ininya ya apa sudah tidak ada celah lagi lah kira-kira semua celah diambil gitu. Jadi itu bukan hanya sekedar menurunkan ketebalan aspal misalnya, tapi urukan di bawahnya pun bisa dimanipulasi. Terus kemudian yang urukan ini kalau mau tanah karena dari lahan biasa, tapi ternyata di sana ada rawa-rawa misalnya, itu bisa dinakali juga. Itu semua hal bisa. Dan itu pekerjaan misalnya dulu pernah saya juga menemukan di NTB itu pekerjaan dia tidak dikerjakan, tapi malah mengerjakan tebing gitu supaya dapat tambahan anggaran supaya anggarannya besar di situ. Jadi kalau istilahnya kerjasama antara Pemprov dengan pemborong itu bisa apa aja gitu, bisa dinakali sejak di awal maupun di pelaksanaannya gitu. Oke, jadi kalau kita mau tarik sedikit, lalu siapa yang paling bertanggung jawab seharusnya kalau dalam konteks ini? Ya, kalau posisi itu semua bertanggung jawab itu, mulai paling bawah PPK, pejabat pembuat komitmen. Artinya mesti diciduk semua itu ya? Iya. Kepala daerah itu atau kepala lembaga misalnya menteri juga harus diminta pertanggungjawaban karena dia kan manajemen pengawasan. Gitu. Apakah dia abai, teledor atau mau jadi baik sendiri, mau masuk surga sendirian misalnya. Udah yang penting saya tidak menerima suap gitu, tapi dibiarkan anak buahnya nakal semua. Itu namanya kan mau minta masuk surga sendirian namanya itu kan. Tapi karena dia abai ya berarti ikut masuk neraka juga kan gitu. Jadi ini jangan dikira kemudian tidak ada pertanggungjawaban. Kita bicaranya kan pentadbiran pemerintahan. Jadi istilahnya ini kan eksekutifnya memang dia harus ngurusi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban kan semua begitu. Jadi tidak bisa menteri atau kepala daerah kemudian angkat tangan, wah saya tidak, yang penting saya hanya generalnya soal ada yang nyuri, oh itu anak buah, yang penting saya pecat, oh nggak bisa begitu gitu loh. Pengawasannya seperti apa, manajemennya seperti apa kan gitu. Nah itu bicara soal pengawasan, tapi sebelumnya Gubernur Bobi Nasution ini berpeluang diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kita lihat KPK
Kemudian ini memang masih menelusuri aliran uang yang diduga berasal dari suap dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara. Dan jika ditemukan ada aliran dana ke Bobi Nasution, maka KPK tidak menutup kemungkinan akan memanggil menantu Jokowi ini dalam mendalami kasus ini. Dan KPK juga telah menetapkan 5 tersangka termasuk Topan Obaja Putra Ginting selaku Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara setelah operasi tangkap tangan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Karena Topan disinyalir memiliki kedekatan dengan Bobi Nasution. Nah, kalau dari Anda sendiri kan punya insight ya, Bang Boy. Anda melihatnya alurnya bagaimana? Apakah memang Bobi terlibat atau memang harus diminta pertanggungjawaban? Ya, tadi kan KPK seakan-akan menunggu dulu atau mencari dulu ada dugaan aliran uang atau tidak. Nggak boleh begitu KPK, karena apapun gitu, Bobi wajib gitu, wajib yang sewajib-wajibnya untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Karena apapun dia, satu, kepala daerah. Kedua, Topan ini adalah orang yang dibawa dari kota Medan ke Provinsi Sumatera Utara. Dan selama di kota Medan itu juga menjadi kepala PU yang waktu itu pecahannya nomenklaturnya pekerjaan umum lah, dinas PU selama hampir 4 tahun. Nah, ketika akhir masa jabatan bahkan Topan ini diangkat jadi sekda, PLT sekda selain masih kepala dinas PU. Jadi dan kemudian ketika jadi gubernur langsung dilantik gitu. Jadi artinya kan pendalaman kedekatan itu perlu didalami, misalnya apakah Topan ini tim sukses mulai zaman Pilwalkot itu tahun 2020 juga termasuk tim sukses kemarin pilihan gubernur gitu. Nah, juga dilacak kegiatan-kegiatan apa dia menyumbang, mengkampanyekan segala macam. Itu justru harus dilacak gitu, justru pendalamannya sampai ke sana gitu. Bukan hanya sekedar sekarang ada aliran uang atau tidak dari proyek ini aja, justru harus didalami proyek itu. Maka bagaimana Bobi ataupun Topan ini menjadi begitu dekatnya dan pada posisi menjadi orang istimewa. Nah, itu perlu didalami, itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan proses-proses yang juga swasta. Swasta ini pernah nangani di mana? Apakah hanya di provinsi atau termasuk di kota Medan misalnya gitu. Jadi dikembangkan dari dua sisi, dan itu KPK memang harus kerja keras. Nggak boleh kemudian tidak ada aliran dana dari proyek ini. Tapi kan kalau kemudian Topan ini membiayai kampanyenya Bobi, membiayai kegiatan-kegiatan sosialnya yang berujung pada pencitraan dan nama baik sehingga terpilih jadi gubernur atau dulu terpilih jadi wali kota misalnya. Karena apapun Topan ini waktu itu jabatan masih camat, tiba-tiba langsung naik jelek gitu kepala dinas. Biasanya itu sekretaris dinas atau menjadi kepala bagian yang lain, misalnya eselon 3 gitu. Jadi ini menurut saya memang istimewa orang ini. Jadi perlu justru itu menjadikan istilahnya KPK untuk lebih bersemangat mendalami yang bersangkutan. Karena kemarin juga ada berita bahwa Topan ini atau kepala dinas PU ini punya rumah mewah misalnya gitu. Ada yang memberitakan itu, benar tidaknya nanti biar KPK mendalami. Jadi banyak hal yang bisa didalami berkaitan dengan kasus ini. Tidak boleh di klaster hanya semata-mata di proyek ini baru diijon gitu. Nah, justru kita bisa mencurigai loh, jangan-jangan KPK memang mengklaster ini supaya diijon ini tidak berkembang kemana-mana. Tapi kalau proyeknya ini sebenarnya ditunggu dan suapnya itu sudah di angka 20% dari 300 itu bisa sampai 40 miliar, bisa mengalir kemana-mana kan. Kalau ini baru ijon berapa, cuma ratusan juta kok gitu loh. Jadi ini justru supaya KPK ini tidak menimbulkan kecurigaan bahwa dia mengklaster, maka ya harus memanggil Bobi supaya kepercayaan masyarakat akan menjadi pulih. Dan ya yang utama adalah asas keadilan. Dalam kasus dimanapun menyangkut dinas, kepala daerah dipanggil sebagai saksi, itu aja. Minimal sebagai saksi begitu, dan itu memang yang kita tadi juga harapkan KPK bersedia hadir supaya kita bisa tanya kesediaannya dan juga masukan yang disampaikan oleh Bang Boy. Kita terus menunggu KPK, tapi ada pertanyaan juga untuk Bang Boy ini, apa usulan dari Maki begitu ya? Ini terkait untuk antisipasinya atau pengawasan, jadi nggak perlu dulu ada sampai kejadian orang sudah cair dulu baru kemudian ditangkap tangan seperti ini. Tapi bagaimana supaya sistem tender ini lebih transparan dan berbasis digital audit trail gitu? Ya, ternyata kan e-katalog aja ternyata bisa dijebol. Caranya macam-macam. Misalnya pemborong yang dikehendaki itu diarahkan nanti kamu upload jam 5 lebih 10 menit ya. Nah,
nanti langsung upload 5 menit selesai ditutup lagi. Orang lain mau mengupload dapat separuh, jebol lagi, balik lagi, gagal lagi. Orang lain lagi begitu gitu. Jadi sering ternyata IT kita itu juga bisa diatur-atur begitu, dikurang ajari begitu. Jadi memang banyak hal yang harus dibenahi, bahwa tata kelola kita memang buruk dan gampang dinakali. Selain buruk, gampang dinakali. Nah, ini yang posisi-posisi inilah sebenarnya sepanjang bahwa sistem tender kita ini masih bisa diakali dan dimonopoli, ya maka akan susah untuk mendapatkan perbaikan. Maka ya kita balik bahwa tender kita harus transparan, akuntabel, dibuka seluas-luasnya, tidak nambahi syarat-syarat yang mengunci. Bahkan pernah ada kejadian itu, ada sebuah perusahaan di blacklist tidak boleh ikut tender gara-gara apa? Sedang dilaporkan di aparat penegak hukum. Padahal ini kan azas praduga tidak bersalah. Harusnya kan kalau sudah didakwa dan dihukum di blacklist. Ini belum. Tapi ternyata apa? Untuk mengunci karena perusahaan itu bagus dan ada yang ngelaporin. Ternyata yang kemudian dalam rangka mengarahkan pemenang yang lebih jelek, lebih buruk barangnya. Gitu. Jadi tata kelola kita memang sangat buruk. Ini harus diperbaiki. Bahasanya gini, dari kembali tadi istilahnya kerugian yang besar itu, level pemerintahan yang baik itu anti korupsinya bagus seperti Malaysia dan Filipina itu yang indeks persepsinya 50, di atas 50 itu adalah mencegah tiris dan rembes gitu. Jadi bahasanya sederhana kan? Kalau kita masih level mencegah bocor, bahkan mencegah jebol, gitu loh, jebol. Tapi udah sering jebol tapi malahan ini, bukan dicegah gitu lagi. Nah, itu dari sisi itulah namanya bahwa kita jaga amanah, tidak rasuah, kan, perbaikan tata kelola. Lah tata kelola itu siapa? Sebenarnya ini di pemerintahan, gitu loh. Jangan kemudian menyerahkan penegak hukum kalau ada di proses penegak hukum, ya kita serahkan penegak hukum. Padahal seperti menteri tadi mengatakan saya akan memperbaiki tata kelola dan itu bagian tanggung jawab saya kan gitu. Kalau di Jepang apapun anak buah atau dirinya di lembaganya korupsi kan mengundurkan diri karena dia tidak mampu menjadi manajer. Nah ini kita belum level, birokrat kita itu adalah menjadi manajer handal kayak di perusahaan swasta. Yang itu justru harus mencari uang, mencari keuntungan, target terpenuhi pun masih bisa dipecat gitu. Nah kita sekedar menjalankan tugas minimalis dan bahkan masih ngoprek, masih mencari keuntungan untuk pribadinya, mulai perjalanan dinas fiktif, proyek yang di markup, yang kemudian dicuri, kemudian bahkan ada beberapa kasus masih monopoli, kerjasama dengan pemborong pun kerjasama dengan subkon, nanti juga jelek. Jadi kita ini level kita, proyek-proyek kita itu, bangunan kita itu maksimal 60% kualitasnya dari anggaran yang ada. 100 miliar misalnya gitu. Makanya nanti jalanan seperti yang digambar ini sampai 60 miliar. Ya, makanya jalanan seperti di gambar ini karena kualitasnya hanya 60% begitu. Baik, Bang Boy. Kalau itu nggak sampai 60 itu. Ini lebih parah lagi nih. Cuma 30% itu. Tapi Bang Boy, ini memang menarik sekali kalau mendengar Anda menyampaikan data-data atau informasi yang Anda punya. Ini seperti seakan-akan memang negeri ini untuk masalah urusan tender-tender seperti ini masih jauh sekali di bawah benar gitu ya. Ini udah masih kacau balau gitu. Tapi sayang sekali juga KPK tidak bisa mengkonfirmasi ini atau mendengarin langsung. Semoga saja tayangan ini disaksikan. Tapi terima kasih sekali lagi Bang Boy untuk waktunya. Sehat selalu dan sukses selalu Bang. Ya, selamat sore.